Presiden Joko Widodo mengunjungi perguruan tinggi ilmu kepolisian PT IKA Jakarta Selatan. Presiden dijadwalkan akan memberikan arahan kepada para perwira tinggi polisi. Sejumlah anggota-anggota. Pada saat kejadian juga ada 18 anggota Polri yang mengalami luka dan 12 orang masih dirawat saat ini di Rumah Sakit Angkatan Darat dan 11 ada yang di Rumah Sakit Polri. Sudah kita berikan perhatian dan santunan dan mereka juga menyampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden. Selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Bapak Presiden dengan hormat. Silakan. Terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyampaikan pengantar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama arahan Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Jokowi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kapolri beserta seluruh perwira tinggi, jajaran Polda, Kombes yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Polri, anggota Kepolisian Republik Indonesia atas kewaspadaan, atas soliditas, atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016 yang lalu, sehingga akhirnya demo itu berjalan dengan tertib dan damai sampai maghrib. Saya juga ingin menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada anggota Polri maupun TNI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas pada saat itu. Tadi Kapolri sudah menyampaikan ada 18 yang luka dan tadi juga saya dibisiki ada yang kena bambu runcing, ada yang kena panah. Saya kira hal seperti ini yang juga perlu diselesaikan dengan sebuah penegakan hukum yang tegas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita ini negara yang besar, 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa lokal, 516 kabupaten dan kota, sangat besar sekali. Dan sebagai sebuah institusi, Polri ini juga institusi yang besar dengan 430.000 anggota, institusi yang besar sekali. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun.
Karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas itulah negara ini akan kuat. Dan itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat. Marwah institusi Polri harus dijaga. Marwah negara juga harus dijaga. Sebab itu sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan. Yang kedua, saya ingin sedikit mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk demo yang menurut saya sangat besar tanggal 4 November yang lalu. Yang pertama, dari sisi perkiraan udah koordinasi dari kantor udah cabut man belum udah nggak apa-apa mari cabut aja maksimal udah cabut aja Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para perwira kepolisian. Pukul 9:21 Presiden memulai memberikan arahan. Pukul 9 pagi Presiden tiba di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian untuk memberikan pengarahan kepada para petinggi Polri. Dalam pidato yang masih berlangsung saat ini, tim diminta untuk tertutup dan diminta untuk mematikan kamera. Kami masih akan terus mencoba menghubungi tim live di sana untuk mengetahui persis bagaimana proses arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para perwira Polri. Dan tadi dalam arahannya atau dalam pidatonya Presiden Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada aksi damai 4 November lalu. Dan pemirsa, seperti janji kami akan terus memantau dan mencoba menghubungi tim live di sana untuk kembali menyiarkan secara langsung kepada Anda bagaimana pidato atau arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA. Pagi ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA Jakarta Selatan untuk memberikan arahan kepada para perwira tinggi polisi sekaligus evaluasi pengamanan aksi 4 November kemarin. Namun saat Presiden akan membahas soal evaluasi, para awak media tiba-tiba diminta untuk mematikan kamera dan keluar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kapolri beserta seluruh perwira tinggi, jajaran Polda, Kombes yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Polri, anggota Kepolisian Republik Indonesia atas kewaspadaan, atas soliditas, atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016 yang lalu. Sehingga akhirnya demo itu berjalan dengan tertib dan damai sampai maghrib.
Saya juga ingin menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada anggota Polri maupun TNI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas pada saat itu. Tadi Kapolri sudah menyampaikan ada 18 yang luka, dan tadi juga saya dibisiki ada yang kena bambu runcing, ada yang kena panah. Saya kira hal seperti ini yang juga perlu diselesaikan dengan sebuah penegakan hukum yang tegas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita ini negara yang besar, 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa lokal, 516 kabupaten dan kota, sangat besar sekali. Dan sebagai sebuah institusi, Polri ini juga institusi yang besar dengan 430.000 anggota, institusi yang besar sekali. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun. Karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas itulah negara ini akan kuat. Dan itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat. Marwah institusi Polri harus dijaga. Marwah negara juga harus dijaga. Sebab itu sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan. Yang kedua, saya ingin sedikit mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk demo yang menurut saya sangat besar tanggal 4 November yang lalu. Yang pertama, Pemirsa, kita akan tanyakan kepada tim kami di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mengapa awak media diminta keluar ruangan saat Presiden memberikan arahan. Sudah ada Davi Pratama di sana. Davi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Bisa Anda ceritakan? Silakan, Davi. Iya, betul. Memang jika para awak media sedang mengambil dan juga mereka pesan apa saja yang disampaikan oleh Presiden Dodo di hadap perwira tinggi kepolisian, memang segera keluar. Dan memang sebenarnya arahan ini memang seperti biasa dilakukan intern, namun awak media awalnya untuk mengambil gambar untuk merekam data Presiden dan pengarahan Presiden di hadapan kota kepolisian pada awalnya. Namun ketika Presiden sedang sampaikannya di tengah ini, tiba-tiba disuruh keluar oleh yang memang mengamankan di PT Ivo. Pukul 9 pagi, Presiden Jokowi tiba di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, lalu di menit 9:21 waktu Indonesia Barat, Presiden mulai memberikan arahannya. Apakah dari awal hingga sejak Presiden memberikan arahan, sebenarnya tim awak media memang sudah dilarang untuk melakukan peliputan? Oh tidak, di awal ini untuk mengambil pengarahan dari Presiden. Namun memang secara keseluruhan, tadi awak yang lain sempat begitu dengan apa? Cuma memang
Pas Pampres bilang aturannya seperti itu. Jadi ketika kita mengambil gambar dan presiden masuk pada materi bahwa beliau mengapresiasi kinerja dari seluruh anggota kepolisian yang ada pada saat amanan demo kemarin tanggal 4 November, kita semua tiba-tiba disuruh keluar begitu, Ivo. Apakah semua tim media yang diminta untuk keluar atau ada pengecualian, Davi? Ya memang untuk panan di sekitar dan berada clear, seluruh media dari media elektronik maupun media online berada di luar ruangan. Baik, Davi, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi yang terjadi di sana? Apa yang dilakukan tim awak media saat ini setelah diminta untuk keluar ruangan? Ya, ini para awak memang menunggu di luar ruangan. Presiden sedang memberi dalam. Kami hanya bisa di pinggir pintu keluar. Artinya nanti dan mungkin oleh Kapolri seperti biasa keluar dari ruangan, kami sudah bersiap untuk doorstop dan juga mewawancarai beliau tentang apa-apa saja poin yang disampaikan di dalam. Dan Ivo, perlu kami informasikan bahwa tadi juga Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mengapresiasi kinerja kepolisian pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai ormas Islam pada tanggal 4 November yang lalu. Dan Presiden Joko Widodo juga tadi bahwa institusi kepolisian tidak boleh kalah dengan kelompok orang kecil yang ingin berbuat onar begitu, ingin membuat kerusuhan khususnya di Jakarta. Nah, tadi ketika Presiden menyampaikan hal itu, tiba-tiba saja kami seluruh awak media disuruh keluar begitu, diaman oleh Pas Pampres dan juga panitia yang ada untuk keluar ruangan begitu, Ivo. Davi, sudah adakah pihak yang akhirnya mengkonfirmasi atau mengklarifikasi alasan mengapa tim awak media diminta untuk keluar ruangan dan tidak meliput arahan yang diberikan Pak Presiden kepada para perwira tinggi Polri? Hingga kini memang kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi pihak-pihak terkait, namun para awak media juga, kami kawan-kawan awak media yang di sini nanti rencananya akan bertanya secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri jika mendampingi Presiden pada saat pengarahan sudah selesai. Nanti kita akan bertanya langsung pada saat doorstop. Baik, Davi, terima kasih banyak atas informasi Anda dan kami pastinya masih akan terus menantikan informasi terbaru dari Anda mengenai arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pagi ini kepada para perwira tinggi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan alasan mengapa tim awak media dilarang meliput dan diminta untuk keluar ruangan. Terima kasih banyak, Davi Pratama, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Special Report, ada apa dengan Ahok? Segera kembali sesaat lagi.